Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik, IKIP, Sulawesi Selatan berlanjut. Kali ini, Komisi Informasi, Ki-Sulsel, melalui kelompok kerja daerah, Pokjada, menggelar Focus Group Discussion, FGD IKIP, di Hotel Claro, Makassar, pada Jumat 9 Agustus 2024. Sebanyak 10 informan ahli, diskusi bersama, meninjau penilaian IKIP Sulsel. Mereka berasal dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan jurnalis. Data dan fakta terhadap 77 pertanyaan terkait keterbukaan informasi dipaparkan. Lebih jauh, menjadi bahan peninjauan pada nilai yang diberikan informan ahli. Wakil Ketua, Ki Pusat, Dr. Arya Sandiyuda, hadir langsung membuka agenda FGD IKIP Sulsel. Dirinya menyebut, IKIP merupakan program prioritas nasional. Keterbukaan informasi publik sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dr. Arya Sandi menyebut, ide Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyasar tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Ketua Ki-Sulsel, Pahir Halim, menjelaskan ada 4 dimensi keterbukaan informasi yang diukur. Mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Penilaian ini pun berbasis pada data keterbukaan informasi pada tahun 2023 lalu. Seluruh data dan fakta pun ditampilkan untuk mengukur keterbukaan informasi Sulsel. Keterbukaan informasi publik itu kan program prioritas nasional yang ditugaskan adalah lembaga negara seperti Komisi Informasi Pusat. Jadi kami mengadakan ini di seluruh provinsi se-Indonesia untuk mengukur bagaimana derajat tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulsel, kalau sekarang yang kita adakan, dan juga ekosistem untuk kemajuan Provinsi Sulsel, baik dari lingkup hukum, politik maupun ekonomi. Nah, hari ini kita berkumpul dipimpin oleh Komisi Informasi Sulsel, Pak Pahir Halim, Pak Ibu Fauzia, lalu kawan lain. Lalu kemudian ada informan ahli yang berasal dari sektornya masing-masing, ada pelaku usaha, akademisi, dari jurnalis, lalu kemudian dari komunitas masyarakat, aktivis masyarakat, juga pemerintah. Karena memang ide tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini untuk tata kelola pemerintahan. Jadi dia digunakan untuk melihat bagaimana layanan bisnis yang cepat dan murah, lalu kemudian bagaimana soal transparansi pemerintahan, keterlibatan masyarakat untuk mengawal, juga kemudian bagaimana mereka bisa menindak hal-hal yang sifatnya tidak bebas, gitu. Hal-hal yang sifatnya mengganggu kebebasan informasi publik. Gitu. Seperti apa keterbukaan informasi publik sekarang di Indonesia secara umum? Indeks keterbukaan informasi publik kita kan naik terus ya, tapi kan yang terpenting sebenarnya bukan angkanya. Ini ujungnya adalah demokrasi substansial, ujungnya adalah bagaimana ekosistem di satu provinsi bisa lebih bagus, jadi sudah berkurang monopoli media, lalu kemudian tidak ada lagi tekanan terhadap whistleblower gitu. Terus kemudian di sisi lain pemerintah makin transparan, akuntabel, partisipatif. Jadi sebenarnya kemenyeluruhan aspek keterbukaan informasi publik itu yang kita kejar di indeks. Jadi bukan, kalau ibarat sekolah itu bukan hanya berapa nilai dari siswanya, tapi bagaimana lingkungan pendidikannya mendukung atau tidak bagi tumbuh kembang siswa. Harapannya sendiri untuk Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa dengan adanya kegiatan ini? Provinsi Sulawesi Selatan kan secara akar budaya memang sudah terbuka. Jadi kultur masyarakatnya sudah terbuka, biasa bertukar informasi, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, diskusi, bahkan bahas hal-hal berat begitu kan Pak Pahir ya. Jadi secara akar budaya sudah mendukung, tinggal bagaimana mengadministrasi secara birokrasi semua budaya keterbukaan informasi publik ini sesuai juga dengan perundang-undang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.